Assalamualaikum, selamat siang teman-teman semua yang ada dimanapun penikmat setia acara YouTube dan kebetulan berkunjung ke channel saya. Pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang masalah patung jurong, yaitu patung-patung kecil yang sering dipakai oleh suku Dayak Benua maupun suku Dayak Tunjung dan Bentian juga. Seperti ini contohnya. Ini sering dipakai pada saat ini, kadang-kadang dibuat kalung ataupun gantungan kunci sering. Selain itu juga untuk acara-acara budaya sering juga dipakai oleh para teman-teman atau saudaraku, para pelaku seni budaya yang ada di Kalimantan ini pada umumnya. Namun untuk fungsi daripada jurong itu, patung kecil ini atau kata lain disebut dengan gerangi, belum tentu semua tahu apa sih fungsi patung jurong itu. Dipakai pada jika ritual apa. Nah, ini perlu teman-teman ketahui semua bahwa patung jurong ini sebenarnya dipakai pada umumnya itu kalau untuk di ritual, yaitu acara ritual adat belian. Ritual belian ini dimulai dari belian sentiu biasa sampai dengan belian yang berakhir pada acara pemotongan kerbau, yaitu semacam gugu tahun. Dan selain itu pula, jurong yang ada seperti ini di zaman dulunya diyakini mengandung kekuatan, bahwa jurong ini karena dia juga terbuat dari kayu-kayuan yang bukan sembarang kayu yang dipakai, kayu yang mengandung fungsi untuk obat-obatan, kayu yang memang mengandung fungsi untuk mengusir makhluk halus, serta lain-lainnya. Jadi kayu-kayu tersebut dibuatlah patung-patung kecil seperti ini. Nah, dibuat patung-patung kecil seperti ini. Kemudian ini dipakai oleh para pawang-pawang belian untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit seperti kena santet atau lain-lainnya. Jurong seperti ini sebelum dipakai oleh para pembelian, seringkali ini dipuja dulu. Nah, dipuja dulu melalui ritual-ritual yang ada. Bahkan jurong-jurong ini kadang diantar di tempat-tempat tertentu agar ada semacam kekuatan yang menghuni di patung ini. Jadi jurong ini juga dipercaya bisa membantu ataupun menolong bagi si pemakainya. Seandainya si pemakai patung jurong ini diganggu oleh makhluk halus atau diganggu oleh jin,
ataupun makhluk-makhluk yang akan menyakiti si pemakainya, maka patung jurong ini akan melakukan perlawanan, akan membantu si pemiliknya tadi, membantu di dalam ataupun secara gaib yang tak kasat mata, yang tak kita lihat lah. Itu menurut kepercayaan kami Dayak Benua zaman dulu. Jadi bagi para pelaku budaya seperti saya hingga saat ini tetap menjalani daripada budaya-budaya yang ada, saya tetap memakai ini. Selain itu, ini merupakan ciri khas penggambaran suku saya sebagai Dayak Benua, dan kehidupan saya tidak terlepas daripada budaya yang ada. Saya bukan pecinta budaya. Kalau seumpamanya orang mengatakan saya pecinta budaya, bukan. Karena pecinta budaya itu suku manapun berlaku. Mau suku apa dia cinta budaya Dayak, tidak ada masalah. Saya adalah pelaku sekaligus pecinta budaya Dayak. Kalau dia sudah pelaku, pastilah dia pecinta budaya Dayak. Pelaku kenapa? Saya pengukir, saya pembuat patung, saya pembuat mandau. Bahkan di ritual-ritual adat yang ada untuk wilayah Kutai Barat, rasanya hampir sedikit yang tak kenal saya. Rata-rata mengenal saya. Terkecuali kampung tersebut saya tidak pernah mengukir di kegiatan ritual adat mereka yang ada. Tapi itu pun banyak yang kenal gitu. Dengan saya. Jadi apapun yang saya lakukan, apapun yang saya kerjakan, itu merupakan bagian daripada jiwa hidup saya, memang di situ sampai akhir hayat, yaitu menutup mata. Jadi teman-teman, jurong sekarang ini dibuat banyak sekali oleh teman-teman pengrajin yang ada, peseni yang ada. Namun untuk mengetahui jurong yang bagus, patung jurong yang bagus seperti ini teman bisa lihat satu persatu. Nah, ini banyak. Bukan ditentukan oleh motif bagusnya patung itu. Memang kalau seandainya bisa bagus itu lebih baik. Namun itu ditentukan oleh jenis kayu yang dibuat oleh patung tersebut. Tentunya bukan kayu sembarangan. Kita kalau membuat patung gini aja untuk gantungan kunci, kayu-kayu sembarang barang aja ya, maupun kayu kapur, meranti, nggak ada masalah. Tapi kalau untuk pembuatan patung jurong yang benar-benar mengandung nilai magis, mengandung nilai kekuatan, itu harus kayu-kayuan yang mempunyai fungsi tertentu di dalam budaya Dayak itu sendiri, terutama kayu yang mengandung pengobatan tadi ataupun pengusir makhluk halus yang ada. Jadi apakah boleh semua orang membuat patung jurong? Boleh, nggak ada larangan, semua boleh membuat. Namun hanya orang Dayak yang lebih tahu yang namanya patung jurong itu seperti apa. Kalau dikatakan seumpamanya yang lain orang Dayak, selain orang Dayak dia lebih tahu tentang patung jurong tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi patung jurong ini ada kadang belian-belian tertentu tidak pakai, ada juga. Nggak mesti, tapi rata-rata seperti saudara kita yang lainnya, termasuk pembelian
kita yang dari Pasir juga sampai sekarang ini masih pakai namanya patung jurong, patung Geranggi ini. Karena di alam belian, di alam supranatural yang ada, jurong ini bukan hal yang sembarangan. Semua patung-patungan yang kecil-kecil itu bisa berbicara semua, dan itu adalah bala pasukan, bala kekuatan yang ada untuk menghadapi makhluk-makhluk ataupun jin-jin jahat. Sebelum berhadapan dengan tuannya, si pemilik akan berhadapan dengan kekuatan daripada patung jurong itu. Jadi itu menurut kepercayaan kita selaku orang Dayak Benua. Nah, jadi jangan remehkan ketika ada teman-teman atau saudara kita, seumpamanya dia memakai kalung patung jurong seperti ini, 1 biji seumpamanya di lehernya, bisa-bisa aja itu kayu patung jurong yang memang seperti saya ceritakan tadi. Itu satu, apalagi banyak. Nah, satu kayu yang dipakai kasih bocoran, kayu toga merah, toga putih, atau kayu gading, atau kayu semacam kayu agatis, atau kayu ulin menang. Banyak lagi ribuan nama-nama kayu yang dipakai dibuat untuk patung jurong. Semua itu kayu-kayuan yang tidak mudah untuk didapatkan. Bahkan ada kayu-kayuan yang sifat pertumbuhannya yang ganjil, bentuk-bentuknya ganjil tertentu, itu juga dibuat juga. Mungkin mengingat waktu juga sudah agak lama. Kalau sumpamanya saya mengulas patung jurong ini banyak, mungkin 2-3 jam mungkin belum habis. Saya rasa untuk pengalaman ini, sedikit ilmu yang saya bagikan ini, agar teman-teman semua mengerti, bagi pecinta seni budaya yang menyukai patung jurong kecil seperti ini, mempunyai gambaran dari cerita tersebut. Oke, teman-teman, mohon maaf atas semua kata yang ada. Jika ada yang salah, saya Gelol mengucapkan banyak terima kasih telah berkunjung ke channel saya. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya tentunya.